Selamat pagi, senang berjumpa lagi dalam acara doa pagi GPDI Budi Mulia. Puji Tuhan, saudara-saudara dalam keadaan sehat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur. Tuhan berkati kami lagi dengan tubuh yang sehat di hari yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Yang kami percaya ada sukacita, ada kekuatan baru ketika kami mendengar firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan bersekutu bersama-sama Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa pagi ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya akan baca 2 ayat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 29 dan 30. Rasul Paulus sudah menjadi tahanan dan akan dipindahkan ke Roma melalui jalur laut. Saya baca ayat 29. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Saudara-saudara, kita akan mendengar cerita kisah pada waktu Paulus dilindungi Tuhan di dalam badai besar di tengah laut selama 14 hari. Mereka terombang-ambing, mengalami ketakutan, rasa putus asa dengan penumpang yang begitu banyak di atas kapal. Saudara, perlindungan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Setelah Paulus mengikut Yesus, dia memang telah siap memberikan semuanya kepada Tuhan Yesus, bahkan ia siap mati untuk Tuhan. Saulus berani sekali menyaksikan bahwa Yesus adalah Kristus. Kemanapun ia pergi, ia mempertaruhkan nyawanya. Dan belum berselang lama ia diancam dibunuh di Damsyik karena ia memberitakan Injil. Saudara-saudara, dalam ayat 22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong Paulus. Manusia bermaksud untuk membunuh Paulus, tapi Tuhan senantiasa melindungi Saulus. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana Saulus dilindungi Tuhan dengan cara yang luar biasa.
Di Damsyik dia mau dibunuh. Sekarang di Yerusalem dia juga mau dibunuh, saudara-saudara, karena memberitakan Kristus. Nah, Lukas menulis surat ini untuk menegaskan bahwa betapa kuatnya keyakinan Paulus setelah ia bertobat. Nah, Saulus bersaksi kepada orang-orang yang berbahasa Yunani yang membunuh Stefanus selama tinggal di Yerusalem karena memang ia telah siap untuk mati syahid. Saudara-saudara, luar biasa orang yang sudah siap menyerahkan nyawanya untuk Tuhan. Nah, setelah Paulus bertobat, keadaan gereja pada waktu itu menjadi tenang. Tidak ada lagi rasa takut karena orang yang senantiasa mencari orang Kristen, mengejar orang-orang percaya itu telah bertobat. Seorang yang mereka sangat takuti karena dia mencari orang-orang Kristen untuk dimasukkan ke dalam penjara. Gereja dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai. Dan biasanya manusia menjadi santai jika keadaannya tenang. Tetapi justru jemaat mula-mula tidak demikian. Sebaliknya, mereka menjadi makin kuat di dalam iman kepada Tuhan. Nah, kata dibangun dalam ayat ini berarti menjadi lebih besar oleh karena terus dibangun. Iman mereka terus dibangun. Nah, takut akan Tuhan berarti orang percaya berusaha melakukan segala sesuatu menurut kehendak Allah dengan segenap hati karena merasakan kehadiran Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu roh penghiburan yaitu Roh Kudus diam di dalam hati orang-orang percaya dan semakin takut mereka akan Tuhan. Mereka sangat mentaati firman Tuhan, mereka sangat menghormati Tuhan, saudara-saudara. Maka Tuhan juga makin memberkati mereka dengan jumlah jiwa yang semakin bertambah banyak. Memang jemaat yang kurang memiliki kuasa rohani akan sulit berkembang, saudara-saudara. Tapi walaupun pelayanan para rasul berkembang luar biasa, begitu banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus, percaya Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, tetapi kuasa iblis, kuasa kegelapan juga makin gencar menghalangi perkembangan gereja dengan berbagai-bagai cara, baik dari golongan Yahudi sendiri yang terus berusaha memenjarakan Paulus, serta juga menghadapi bahaya di laut ketika dia sebagai tahanan sedang dalam pelayaran menuju Roma, saudara-saudara. Menghadapi badai yang ganas ketika mereka berada di atas kapal, Paulus sebagai tahanan bersama-sama dengan begitu banyak tahanan yang lain, dan jumlah penumpang yang ada di atas kapal itu adalah 276 orang, saudara. 276 orang yang ada di kapal yang cukup besar, tetapi ketika menghadapi badai yang begitu ganas, yang begitu hebat, kapal itu diombang-ambingkan oleh badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut, dan pada hari yang ketiga mereka juga membuang
alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri, dengan maksud bahwa mereka ingin menyelamatkan kapal itu dari terjangnya angin badai yang begitu keras. Selama itu mereka tidak makan beberapa hari, saudara-saudara, dan mulai terasa rasa takut karena tidak ada tanda-tanda badai itu akan berhenti. Walaupun muatan kapal laut itu sudah dibuang ke laut, peralatan-peralatan kapal juga sudah dibuang ke laut supaya lebih aman, tetapi ternyata badai itu masih terus menghantam kapal tersebut dan rasanya tidak ada kesempatan untuk hidup, tidak ada jalan untuk hidup. Tetapi dalam keadaan yang sangat lemah, Paulus mendapat penglihatan bahwa ada malaikat Tuhan berdiri di sisinya. Paulus dengan semangat memberikan semangat kepada para penumpang bahwa mereka tidak ada yang mati, karena Paulus sudah berjumpa. Malaikat Tuhan datang kepada Paulus dan berkata bahwa mereka semua itu akan selamat karena Paulus. Mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu khawatir, karena malaikat Tuhan itu yang sudah memberitahukan bahwa mereka itu akan selamat karena Paulus. Saudara-saudara, karena mereka sudah mendengar perkataan Paulus, maka Paulus mulai mengambil roti dan mulai makan. Mereka mulai kuat kembali, saudara-saudara. Tetapi pada waktu itu ada sebagian dari penumpang kapal itu ingin melarikan diri. Mereka tuh rasanya kalau tetap tinggal di kapal pasti akan mati. Tetapi Paulus katakan bahwa tidak ada yang mati, semua akan selamat karena malaikat itu yang memberitahukan kepada Paulus. Nah, mereka tuh akan selamat, tetapi perwira ingin menyelamatkan Paulus. Meskipun prajurit sudah punya rencana untuk membunuh para tahanan tersebut dan tidak ada satupun yang dapat melarikan diri. Tetapi karena tangan Tuhan yang sudah melindungi Paulus, maka kapal itu akhirnya dapat selamat dan mendarat di pulau, saudara. Jadi mereka semua turun ke darat dan mereka akhirnya selamat. Nah, apa yang dikatakan malaikat Allah kepada Paulus itu benar-benar terjadi, saudara-saudara. Dan kalau malaikat Allah yang berkata demikian, kita tidak perlu takut. Tuhan menjadi perlindungan kita. Baik di darat, baik di laut, dimanapun juga. Tangan Tuhan senantiasa terulur kepada orang-orang yang Dia kasihi, kepada saudara-saudara sekalian yang mengasihi Tuhan. Maka Tuhan juga akan melindungi kita ketika kita menghadapi masalah-masalah yang berat. Termasuk pengalaman Paulus, 276 orang selamat karena ada Tuhan, karena ada Paulus. Puji Tuhan, kiranya pengalaman Paulus itu kita bisa alami meskipun bukan menghadapi badai di laut, tetapi badai hidup kita, dalam kehidupan kita berumah tangga, berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam kegiatan apapun juga. Ketika badai itu datang, kita berseru kepada Tuhan dan kita percaya
malaikat yang sudah datang kepada Paulus, dia juga bisa datang kepada kita sekalian dan berkata, jangan takut, Allah beserta kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami percaya hidup kami ini ada kalanya diterpa oleh angin ribut, diterpa oleh badai yang kencang ya Tuhan. Tetapi pengalaman Paulus yang luar biasa juga kami dapat alami karena tangan Tuhan menyertai kami sekalian. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, menambah semangat kami untuk mengiring Engkau, karena kami percaya Allah kami bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Hamba-Mu berdoa buat mereka semua yang mengikuti acara doa pagi. Tuhan berkati, berikan apa yang mereka perlukan. Mereka yang dalam pergumulan, Tuhan berikan kemenangan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan, mereka yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, kuasa-Mu tidak berubah. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat mereka yang bekerja baik di kantor, bekerja di warung, mereka yang bekerja dalam bidang transportasi, yang ada di jalan Tuhan, lindungi, berkati Tuhan. Terima kasih, tangan Tuhan kiranya terus terulur kepada kami sekalian dengan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.